Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra wa laqad atayna luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Yang mana dengan rahmat dan kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang mulia ini, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan memberikan pahala sesuai dengan keikhlasan niat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita umat Islam yang hidup di negeri ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih-lebih lagi, barusan saja kita memperingati ulang tahun kemerdekaan negara kita yang terlepas daripada tangan penjajah. Kalau kita berpedoman kepada negeri-negeri lain di dunia ini, alangkah tersiksa mereka dalam hal keadaan hidup terjajah. Terjajah ekonominya, terjajah pendidikannya, terjajah pemikirannya, dan juga tidak bebas mereka melakukan amalan-amalan keagamaan menurut keyakinan keagamaan mereka. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita tengok di India misalnya, umat Islam diancam kalau melakukan ibadah kepada Allah. Masjid mereka dihancurkan. Dan di Palestina umat Islam diburu-buru apabila dia berkumpul di masjid untuk melakukan ibadah. Maka semua itu tidak ada sama kita. Kita aman melakukan ibadah kepada Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka syukur dalam pengertian adalah pengagungan kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah, artinya kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, kita agungkan sifatnya dan zatnya, karena dialah yang memberikan nikmat kepada makhluknya dan terutama kepada kita umat manusia. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ada beberapa macam syukur. Yang pertama, ada orang bersyukur kepada Tuhannya yang telah memberikan nikmat, dan ada juga orang yang bersyukur atau berterima kasih kepada orang lain
yang telah berjasa kepadanya, yang telah memberikan pertolongan kepadanya. Dan perintah Allah kepada kita umat Islam, dalam Al-Quran Allah berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, aku akan ingat engkau. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu menjadi orang yang kufur kepada. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ini salah satu perintah bersyukur kepada Allah dalam Al-Quran, bahwa Allah menyatakan bersyukurlah, jangan menjadi orang yang kufur. Karena orang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya, berarti dia telah mengingkari nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat Tuhannya, berarti dia kufur. Makanya dalam ayat yang terkenal Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmat yang aku berikan, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Dan barang siapa yang kufur, yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku berikan kepadanya azab yang sangat pedih. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apalah susahnya kita mensyukuri nikmat dan rahmat Allah dalam kehidupan kita, hanya dengan ucapan memuji Tuhan, hanya dengan gerak-gerik melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Karena Nabi menggambarkan semakin dia bersyukur kepada Allah, semakin dia banyak melakukan ketaatan. Karena beliau ikutan kita, maka kita melakukan hal yang seperti itu. Semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin kita tunduk dan patuh kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah gambarkan dalam surah Luqman ayat yang ke-12 bagaimana Allah memberikan hikmah kepada hambanya yang bernama Luqman. Allah menyatakan dalam ayatnya, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman, yaitu hikmah, suatu ilmu yang sangat tinggi, namanya ilmu hikmah. Ada para ahli mengatakan ujung daripada ilmu pengetahuan ini namanya hikmah. Jadi di atas ilmu-ilmu yang biasa ini, itu ilmu hikmah. Allah berikan kepada Luqman, anishkur lillah. Apa ilmu hikmah yang Allah berikan kepada Luqman? Di antaranya, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Artinya orang yang bersyukur kepada Allah sudah punya ilmu yang tinggi, sudah mendapatkan ilmu hikmah. Lalu Allah katakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, berarti dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya kalau kita bersyukur kepada Allah, kembali kebaikan syukur kita itu untuk diri kita. Artinya kita dapat pahala, kita dapatkan nikmat dari Allah, akan meningkat keimanan, bertambah kuat ketakwaan, kebaikan daripada sifat syukur itu akan kembali kepada diri kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka Allah katakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, tidak mau hatinya bersyukur, maka ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Sedunia pun orang tidak bersyukur kepada Allah, Allah tidak akan rugi. Dan sedunianya orang tidak taat kepada Allah, Allah tidak akan berkurang ketuhanannya. Dan dia tidak akan pernah rugi. Yang rugi adalah orang yang tidak mau bersyukur itu. Yang rugi adalah kita yang tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam hadis dikatakan oleh Nabi, inna ashkaran nas lillahi azza wa jalla askarahum linnas. Nabi menyatakan
bahwasanya orang yang bersyukur kepada manusia berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Daud dan At-Tirmizi, maka kita ada dua hubungan kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Hubungan kita dengan Allah yang kita kenal dengan hablum minallah, dan hubungan kita dengan sesama umat manusia yang kita kenal dengan hablum minannas. Maka hubungan kita dengan Allah diantaranya kita bersyukur kepada Allah, dan hubungan kita dengan sesama manusia diantaranya kita berterima kasih kepada manusia. Tapi orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain, berarti dia juga tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita praktekkan dalam kehidupan kita, berterima kasih kepada manusia dan bersyukur kepada Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pernah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Qaidu ni'amallah bisyukrillah." Ikutilah nikmat Allah, kata beliau, dengan bersyukur kepada Allah. Setiap saat kita menerima nikmat dari Allah. Nafas kita yang turun naik itu nikmat Allah, harus kita syukuri. Mata kita yang bisa memandang yang indah itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Telinga kita yang mendengar, kekuatan kodrat yang Allah berikan kepada kita, makan, minum, pakaian, dan segala macam yang kita miliki, itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Maka iringilah nikmat Allah itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, pernah mengatakan, "Innallaha la yumatti'u bin ni'mah ma syaa, fa iza lam yuskar 'alaiha qalabaha azaban." Allah memberikan nikmat kepada siapa yang dikehendakinya. Jika dia tidak mensyukuri, maka dia akan mengubah nikmat itu dengan azab. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam kehidupan kita, di waktu kita menikmati nikmat Allah, di waktu kita merasakan nikmat Allah, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak mensyukurinya, Allah akan merubahnya dengan azab yang sangat mengerikan. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencintai hambanya yang bersyukur itu. Karena itulah yang dapat kita tunjukkan di hadapan Tuhan, di hadapan Sang Pencipta, bahwa kita ini seorang hamba yang penuh dengan kelemahan. Lalu Allah berikan sesuatu yang Allah berikan kepada kita, harus kita terima dengan penuh kesyukuran. Syukur di hati, kita berterima kasih dalam hati kita. Syukur di lisan, kita ucapkan alhamdulillah. Dan pengertian syukur yang sesungguhnya, semakin kita bersyukur, semakin kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan iman dan juga ketakwaan kepadanya, sehingga kita mampu mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya dalam kehidupan kita di dunia, sehingga kita akan bisa berselamat dalam hidup dan kehidupan kita di akhirat. Fa'tabiru ya